Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elsa Tira Lestari dengan NRP 5004231074 dari Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan saat ini saya akan memaparkan mengenai materi mass spektroskopi atau yang kita kenal sebagai MS. Baik, kita masuk ke pendahuluan yang pertama. Spektrometri massa bergantung pada pembentukan ion fase gas yang bermuatan positif ataupun negatif, yang dapat diisolasi secara elektrik ataupun juga magnetis berdasarkan rasio massa terhadap muatannya, yaitu M per Z. Medan listrik dan medan magnet yang ditumpangkan dapat membelokkan ion-ion positif. Dan dapat kita lihat pada gambar, di sini terdapat suatu alat instrumentasi yaitu GCMS atau gas kromatografi mass spektroskopi. Alat ini menggunakan sistem dari spektrometri massanya sendiri dan dapat digunakan untuk melihat struktur kemurnian ataupun komposisi dari analit. Dalam spektrum MS, koordinat X menunjukkan nilai M per Z, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah ion total. Namun dapat kita lihat pada gambar bahwa sumbu Y di sini sebagai relative intensity. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah interpretasi data dan perbandingan antar spektrum. Dengan menggunakan intensitas relatif, puncak tertinggi dalam spektrum ditetapkan sebagai 100% dan puncak lainnya dinyatakan sebagai persentase dari puncak tersebut. Hal ini memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antara spektrum dari sampel yang berbeda, meskipun jumlah ion total yang terdeteksinya juga berbeda. Pada komponen MS-nya sendiri, di sini yaitu terdapat sampel dalam bentuk gas yang akan diinjeksikan dan akan melewati sampel vaporizer atau pemanas dan juga elektron beam yang biasanya digunakan adalah electron ionization atau EI untuk mengionisasi sampel sehingga molekulnya dapat bermigrasi ke dalam spektrometer massa. Dan ion-ion yang telah terbentuk akan diakselerasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke mass analyzer. Seluruh bagian dari komponen-komponen ini merupakan satu bagian yang disebut sebagai ion source. Dan selanjutnya, ion-ion akan dibawa ke mass analyzer untuk dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatannya. Dan biasanya mass analyzer yang digunakan adalah quadrupole atau TOF berdasarkan osilasi dari medan magnet ataupun medan listriknya. Dan yang terakhir yaitu terdapat detektor. Detektor di sini berfungsi sebagai suatu bagian yang akan mendeteksi ion yang telah dipisahkan oleh mass analyzer dan mengonversi sinyalnya menjadi data yang dapat diinterpretasikan, dan umumnya menggunakan detektor elektron dari multiplier. Umumnya, cara kerja MS digabungkan dengan instrumen lainnya. Setelah diperkenalkannya teknik ionisasi lunak, spektrometri massa digunakan untuk studi proteomik. Dan spektrometri massa ini sekarang dapat dihubungkan dengan teknik pemisahan lainnya seperti kromatografi cair tekanan tinggi atau HPLC-MS, elektroforesis kapiler atau CEMS, dan juga gas kromatografi MS. Namun, instrumen-instrumen yang digunakan ini terbatas pada senyawa yang mudah menguap saja dengan kisaran berat molekul rendah, yaitu kurang dari 1000 Da. Dan berikut adalah gambar dari contoh instrumen GCMS. Selanjutnya yaitu terdapat teknik ionisasi lunak. Metode ionisasi tradisional yaitu EI atau electron ionization menggunakan berkas elektron yang energik selama proses ionisasi dan hanya beroperasi di bawah vakum saat analit sudah dalam fase gas. Berkas elektron yang bermuatan negatif dibentuk dari filamen logam yang dipanaskan. Misalnya tungsten, dan elektron-elektron ini akan dipercepat secara elektrik dan diarahkan untuk bertabrakan dengan sampel yang diuapkan, sehingga menyebabkan pengusiran elektron dari analit dan pembentukan kation radikal bermuatan positif. Selain dari metode ionisasi EI, ada juga metode ionisasi CI atau chemical ionization. Bergantung pada interaksi antara elektron energetik dan molekul netral seperti metana contohnya, yang menghasilkan pembentukan ion bermuatan yang akan berinteraksi dengan analit, menghasilkan spesies terprotonasi serupa dengan ionisasi EI. Metode ini memiliki beberapa keterbatasan dalam hal rentang massa, yaitu kurang dari 1000 Da.
dan memerlukan karakteristik sampel yang spesifik terkait stabilitas termal dan volatilitas. Namun, CI lebih baik daripada EI dalam hal produksi ion molekul. Selanjutnya terdapat classification of ionization. Klasifikasinya yaitu ada dua jenis. Yang pertama, electrospray ionization atau ECMS. Sampel biasanya dilarutkan dalam buffer atau pelarut yang dimasukkan ke dalam spektrometer massa dalam bentuk semprotan. SIMS ini saat digunakan untuk studi kualitatif dan kuantitatif berbagai macam bahan kimia anorganik sederhana yang tidak mudah menguap dan labil secara termal serta struktur biologisnya yang kompleks. Kemudian yang kedua ada Matrix Assisted Laser Desorption Ionization atau MALDI. Dalam MALDI, ion-ion didesorpsi dari fase padat. Sampel pertama-tama ini akan dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dan dicampur dengan matriks yang sesuai dalam jumlah yang berlebihan. Selanjutnya, sampel akan ditotolkan pada plat MALDI dan dikeringkan di udara atau di bawah aliran gas nitrogen. Untuk selanjutnya yaitu ada mass analyzer. Mass analyzer adalah bagian dari instrumentasi di mana ion akan dipisahkan berdasarkan nilai M per Z-nya. Mass analyzer ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada quadrupole analyzer dan juga ada TOF analyzer atau time of flight analyzer. Quadrupole menggunakan 4 batang logam paralel yang membentuk medan listrik berosilasi. Ion dengan rasio massa terhadap muatan M per Z tertentu memiliki lintasan stabil dan dapat melewati medan ini menuju detektor. Sementara ion lain dengan M per Z berbeda akan memiliki lintasan tidak stabil dan tidak mencapai detektor. Sedangkan TOF, semua ion akan dipercepat dengan energi kinetik yang sama dan dilepaskan secara bersamaan ke dalam tabung penerbangan. Ion yang lebih ringan akan mencapai detektor lebih cepat dibandingkan ion yang lebih berat. Waktu tempuh ini digunakan untuk menentukan M per Z dari ion-ion tersebut. Dan dalam beberapa instrumen, kedua analyzer ini dikombinasikan dalam sistem Quadrupole Time of Flight atau QTOF yang menggabungkan selektivitas quadrupole yang baik serta resolusi dan akurasi massa yang tinggi dari TOF. Hal ini memungkinkan analisis kualitatif dan kuantitatif yang lebih komprehensif. Selanjutnya yang terakhir ada tandem mass spectrometry atau MS per MS. Spektrometri massa tandem bergantung pada isolasi M per Z tertentu, yaitu ion prekursor yang kemudian dapat mengalami disosiasi dan produksi ion fragmen atau produk selanjutnya. Tugas pengguna dalam memecahkan teka-teki yang dibuat dengan spektrum MS per MS yang mengungkapkan informasi berharga sehubungan dengan struktur dari molekul analitnya. Penganalisis massa dapat dihubungkan dalam satu rangkaian, sehingga isolasi ion dilakukan oleh penganalisis pertama yang diikuti oleh fragmentasi ion dalam sel tumbukan. Sedangkan penganalisis terakhir memisahkan ion fragmen berdasarkan nilai M per Z-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.